Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Salah Sasaran. Cerita ini adalah cerita kolaborasi dari Lukas Priyatno dan Dayura Dalida Yulia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Salah Sasaran. Si pengumura tanpa Salahin gue ngobrol sama cewek. Pukul 3:30 sore mereka sudah sampai di base camp. Keduanya beristirahat. Sampai keringat tidak mengering, Kayura meminta Alkas untuk membelikan sesuatu keluar base camp. Mas, tolong beliin materai sama buku terus pulpen dong. Alkas yang baru saja menghisap gabus rokoknya menatap Kayura bingung. Lah, buat apaan? Lu ada PR? Udah, tolong beliin ih. Nggak mau, lu aja sana. Gak mau, aku capek mas. Mas aja. Aku minta tolong. Kayura bangkit dari duduk lalu menarik paksa tangan Alkas untuk berdiri. Akhirnya Alkas yang tidak tahu tempat membeli materai hanya mencari di warung dekat base camp. Bu, beli buku 1 sama pulpen terus materai. Materainya nggak ada bang di sini. Kagak ada ya? Ya udah deh bu, buku sama pulpen aja. Setelah membeli buku dan pulpen, dia menelpon Kayura. Woi kak, materainya kagak ada di warung. Ya emang nggak ada mas. Mas ngapain beli di warung? Lah terus adanya di mana? Ada di fotokopian bang, jawab salah satu pria yang tidak sengaja menguping pembicaraan Alkas. Oh, di sini fotokopian di mana ya bang? Ayo saya antar mas. Alkas akhirnya pergi dengan dibonceng oleh orang itu ke tempat fotokopian hanya demi membeli materai untuk Kayura. Nih, ada-ada aja lu ngerjain gue. Sampai gue ngojek buat beli apaan yang lo mau. Alkas meletakkan barang yang Kayura minta di hadapannya yang tengah duduk di lantai. Kayura tidak menggubris, ia menulis sesuatu di buku itu. Alkas juga tidak banyak peduli dengan apa yang tengah Kayura lakukan. Setelah beberapa saat, Kayura menempelkan materai di bawah tulisannya, lalu meminta Alkas untuk menandatangani itu. Ini apaan? Surat? Warisan apa wasiat? Dia terdiam beberapa saat sampai terkejut. Pacar kontrak? Kayura dengan wajah memerah berkata, Iya mas, pacaran kontrak sama aku 1 bulan. Cuma 1 bulan aja. Syaratnya jangan sampai ada perasaan di antara kita. Alkas meletakkan kertas itu lalu menatap Kayura dengan pandangan yang berbeda. Kayura menengguk air liur lalu berkata, Pacaran yuk mas. Lo nembak gue dengan cara kayak gini? Apa buat riset tulisan lu? Enggak. Jadi lu ngelakuin ini demi ngelupain mantan lu? Kayura mengangguk malu. Alkas menghisap rokoknya yang tinggal sedikit dengan dalam, kemudian membuangnya di asbak. Setelah mengembuskan asap itu, ia menyulut rokok yang baru. Kayura diam menunggu jawaban sembari memperhatikan. Setelah rokok baru tersulut, Alkas menatap Kayura lagi. Mereka berdua saling diam sampai Alkas bertanya, Yakin mau ngajak gue pacaran kontrak? Yakin. Syaratnya salah satunya jangan sampai ada rasa dalam 1 bulan ini ya. Iya. Kak. Iya. Kalau gue sayang beneran sama lo gimana? Lo mau tanggung jawab? Kayura terkejut. Sesaat keduanya masih saling adu pandang tanpa ada yang mengucapkan satu kata pun. Melihat Kayura diam saja, Alkas kembali menghisap asap rokok sekali, menghembuskannya pelan, kemudian menatapnya lagi. Dia menggerakkan dagu sebagai tanya kedua pada pertanyaan yang pertama, namun tetap Kayura diam. Gadis itu sengaja menghindari kontak mata. Gerakan tangan Alkas yang menarik kertas perjanjian membuat Kayura segera menoleh pergi. Di depan matanya Alkas menandatangani kertas kontrak pacaran yang ia buat. Setelah tanda tangan, Alkas menggeser kertas itu lagi ke hadapan Kayura, membuat perempuan itu tidak bisa berkata-kata. Udah. Udah apa? Ya udah, gue udah tanda tangan. Artinya gue terima kontrak ini.
Keduanya saling pandang lagi sampai Kayura mengambil kertas itu, melipatnya lalu memasukkan ke dalam dompetnya. Alkas yang melihatnya mengerutkan dahi. Loh, kalau simpen? Ya iya, ini buat bukti aku. Nggak bisa. Terus bukti buat gue mana? Harus ada 2 kertas kontraknya. Terus gimana? Ya lu keluar cari materai gantian. Sini tuh kertasnya, lu cariin materai buat gue. Gue tadi udah nyariin buat lo. Akhirnya kertas yang sudah Kayura simpan di dompet ia keluarkan lagi, memberikannya kepada Alkas. Kenapa sih nggak satu aja? Ya nggak bisa. Kalau lu serius mau ngajak gue pacaran kontrak, kertas kontraknya juga harus ada 2. Satu tanda tangan gue yang lu simpen, satu lagi tanda tangan lu yang gue simpen. Ini cewek bakalan mau nggak ya keluar nyari materai? Kalau dia nggak mau berarti dia nggak serius. Ya udah deh, aku keluar dulu. Tanpa diduga gadis itu bangun dan berjalan keluar, membuat Alkas terdiam. Saat Kayura pergi, Alkas selalu menulis surat perjanjian miliknya dengan cara meniru semua kalimat yang sudah Kayura tulis. Namun baru 5 menit Kayura pergi, ia sudah kembali. Alkas yang melihat Kayura kembali dengan cepat bingung. Kalau udah balik, lu nggak beli materainya? Beli? Kok cepet banget? Beli di mana? Gak jauh dari sini kan ada fotokopian. Alkas yang membeli materai harus naik ojek tidak percaya dengan perkataan Kayura. Gak mungkin gue beli materai buat lo sampai ngojek lo. Kok lo malah jalan kaki 5 menit udah balik? Gak percaya ya udah, lagian mas ngapain juga sampai naik ojek? Emang mas gak nanya sama orang sini? Enggak, gue ada yang nawarin nganterin ke tempatnya. Siapa yang nawarin? Ya ada pokoknya. Mas dibohongin, sengaja diajak beli di tempat fotokopian yang jauh biar sekalian ngojek itu. Masa iya? Udah gak penting jawaban dekatnya, yang penting aku udah dapat. Mana kertasnya? Alkas memberikan kertas miliknya yang sudah selesai. Membiarkan Kayura menempelkan materai lalu menandatanganinya. Setelah sudah Alkas menyimpan kertas itu, mereka kembali berbincang seperti biasa seolah tidak ada yang terjadi, termasuk perjanjian pacaran kontrak yang sudah mereka jalin. Semuanya berjalan biasa. Sekitar pukul 6:30 malam Alkas mengantar Kayura ke terminal Mendolo. Akan tetapi sebelum sampai di terminal, Kayura tiba-tiba menyuruh Alkas untuk berhenti dan menepi ke sisi jalan. Ada apaan sih? Ini bentar, ada yang nelpon. Kayura turun dan sibuk mengambil ponsel dari tas mininya yang tersampir di pundak depan perutnya. Alkas memperhatikan tatapan tidak biasa tertangkap oleh pria itu saat Kayura tidak langsung menerima panggilan yang terus membuat HP-nya berdering. Kenapa nggak langsung diangkat? Aku nggak mau angkat. Kenapa? Nggak mau aja. Siapa yang nelpon? Mantan? Kayura mengangguk tepat ketika ia akan menyimpan kembali ponselnya. Dering panggilan kedua masuk. Saat Kayura hanya memandangi layar HP-nya yang menyala, tanpa diduga Alkas mengambil ponselnya secara tiba-tiba, membuat Kayura terkejut. Saat ia akan merebut ponselnya, Alkas sudah menerima panggilan itu. Halo? Mas? Ini siapa? Tanya Alkas sembari memandang Kayura yang bersiap mengambil ponsel di tangannya. Tepat ketika tangan Kayura bergerak ingin merebut, secara cepat juga Alkas menangkap tangan gadis itu, menahannya dengan satu tangan. Kayura? Oh, ini dia lagi sama gue. Kebetulan kita habis naik gunung bareng. Ngomong-ngomong lu siapa? Pacarnya? Sorry bro, Kayura bilang dia udah mutusin lu. Soal siapa gue lu gak perlu tahu. Intinya sekarang Kayura lagi sama gue. Habis ini kita mau mampir ke hotel. Oh, lu mau nyari gue? Cari aja, gue gak takut. Oh iya, jangan ganggu-ganggu dia lagi ya. Kalau dia udah balik nanti, soalnya dia udah jadi cewek gue sekarang. Lu gak percaya? Ya itu urusan lu. Kayura berusaha melepaskan tangannya dari cekalan Alkas sampai ia kehilangan kesabaran. Mas? Apa sayang? Oh lapar. Oke. Udah ya, kita berdua sibuk. Setelah mengatakan itu, Alkas langsung mematikan panggilan. Barulah pria itu juga melepaskan tangan Kayura. Kayura berusaha mengambil HP-nya dari Alkas, tetapi ia menjauhkan ponsel itu dari sang pemilik. Kalau lu serius buat ngejalanin kontrak ini, lu harus hargai gue mulai sekarang. Jangan lagi sampai gue tahu.
lo masih berhubungan sama tuh cowok. Ingat status kita ini apa kan? Di perjanjian yang udah kita tanda tangani itu, salah satunya cuma jangan sampai ada perasaan. Jadi kalau gue minta buat saling bersikap jadi pasangan kayak umumnya itu nggak melanggar kontrak kan? Lu juga harus ingat tujuan lu ngajak pacaran kontrak sama gue itu apa? Buat ngelupain mantan lu itu kan? Jadi mulai sekarang blokir kontak itu. Terus hapus, lupain. Jangan sampai usaha gue mulai hari ini sia-sia. Karena lu gak bisa ngelupain cowok itu sebab lu masih ngeladenin dia. Atau buat sekedar hapus dan blokir kontaknya aja lu gak bisa. Terkejut bukan main gadis itu melihat sosok Alkas yang ia tahu ternyata memiliki sikap tegas seperti ini. Kayura memang tahu tiap orang punya sisi tegas, namun ia tidak menyangka bila akan melihatnya secepat sekarang. Dengar gue ngomong gak? Dengar. Blok terus hapus kontaknya sekarang di depan gue. Ngapa kok diem? Bukannya lu mau ngelupain dia? Iya. Kalau gitu blok dan hapus sekarang. Apa lu masih berharap dia ngubungin lu? Berharap dia mohon-mohon lu balik lagi sama dia? Terus berharap dia minta maaf gitu? Enggak. Kalau gitu blok dan hapus sekarang. Kayura diam lagi. Alkas yang mulai jengkel langsung membuat pilihan untuk Kayura. Mumpung kita belum jauh, lu milih ngelanjutin kontrak sama gue dengan cara blok dan hapus kontaknya, atau lu boleh terus hubungan sama dia tapi kita batalin kontrak kita. Kayura tercengang. Beberapa saat di pinggir jalan keduanya saling menunggu tanggapan. Kemudian Kayura memblokir kontak Leo dan menghapusnya di hadapan Alkas. Melihat itu Alkas tersenyum simpul mengangguk. Dia mengusap kasar kepala Kayura sekali. Bagus, pilihan yang tepat. Gue cuma mau lu sadar, lu berhak di nomor satu kan, bukan lagi nomor sekian. Kayura yang mendengar langsung menoleh dan terperangah. Ia naik ke atas motor dan mereka lanjut menuju terminal. Di bis sesaat setelah sekitar 1 jam berpisah dengan Alkas, Kayura seperti melihat ada satu kaki di bawah tempat duduknya. Kaki itu kecil dan agak berisi, layaknya bayi yang gemuk. Dia menatap aneh kaki itu sebelum mengecek. Kayura melihat orangnya duduk di kursi tepat di depannya, yang duduk pasangan tua. Ketika ia melihat kaki di bawah tempat duduknya lagi, kaki itu sudah menghilang. Dia mengusap lengannya sendiri, bukan dingin karena AC, melainkan ia merinding. Dia duduk sendirian, tidak ada Alkas yang biasanya bisa membuatnya merengek. Menjerit ketakutan, bangku di sisinya pun kosong. Kayura mencoba mengalihkan rasa takut itu dengan melihat ke jendela bis. Sampai tidak terasa dia mengantuk. Baru juga matanya terpejam sembari mencari posisi nyaman pada lehernya, membuatnya tidak sengaja menoleh ke arah kanan. Kayura langsung membuka mata dengan sempurna. Bangku yang awalnya kosong kini sudah diisi oleh sosok anak kecil gemuk. Duduk di sisinya sembari mengemut kakinya sendiri. Gadis itu gemetar. Ia ingin segera mengalihkan pandangan, tetapi secara mendadak ia lupa caranya, membuatnya kaku dan dengan terus menatap hantu anak kecil tersebut. Kakinya yang masuk ke mulut meneteskan air liur kental. Kayura bergidik geli melihatnya. Tak kuasa lagi ia menahan. Akhirnya ia teriak menangis saat terisak hantu anak kecil tersebut berhenti menghisap kakinya sendiri. Dia sontak menoleh pada Kayura lalu tersenyum menunjukkan mulutnya yang merah berbalut darah hitam di gusinya. Mama. Semakin hebat Kayura gemetaran. Ia meremas ujung bangku yang ia duduki sembari menangis. Beberapa saat kemudian Kayura terbangun dengan kaget. Dia sempat pingsan karena ketakutan. Kayura tidak lagi melihat sosok hantu anak kecil lagi. Gadis itu menyender lemas pada bangku bis sambil bernapas lega. 1 hari sudah terlewat setelah kepulangan mereka mendaki gunung bersama. Udara pagi itu membuat Alkas terbangun karena rasa ingin buang air kecil. Setelah selesai dari kamar mandi, Alkas mengecek ponselnya. Lalu ia mendapatkan serentetan pesan dari Kayura di inbox karena statusnya yang memposting selembaran kertas secara terbalik dengan caption, "Muncak ke perahu pulangnya dapat kontrak. Ayo siapa yang mau transfer gue 200.000. Gue post isi dari kertas ini. Isinya pokoknya luar biasa. Kontrak terekstrim." Alkas tertawa pagi itu sembari memeluk guling di dalam selimut, membaca pesan Kayura yang mengomel dan mewanti-wanti Alkas untuk tidak berani-berani memposting isi di balik kertas yang ia posting. Karena Kayura tahu itu isi kontrak perjanjian mereka.
Alkas membalas pesan Kayura dengan 2 balasan saja. Pertama, emot memakai kacamata hitam seolah ia paling keren. Kedua, emotikon tertawa terbahak-bahak dengan emotikon wajah konyol sembari menjulurkan lidah. Berketepatan muncul notif di atas layar dari nomor kontak bernama Arya. Kas, gue udah dapet jawaban dari tempat kita buat konten. Explore-nya di rumah terbengkalai yang katanya bekas tragedi ada cewek meninggal kondisi hamil. Selain menulis, Alkas juga termasuk konten kreator horor. Ia punya channel YouTube yang mengangkat cerita ataupun penelusuran ke tempat-tempat angker. Dulu channelnya sudah cukup banyak dikenal dan bisa dikatakan besar, akan tetapi channel itu dihapus oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat Alkas harus membangunnya lagi dari nol. Tentu itu tidaklah mudah karena terhapusnya channel Alkas melibatkan banyak tenaga timnya yang sudah ikut andil. Alkas harus meyakinkan beberapa orang yang masih mau bekerja sama dengannya. Beruntung ada satu teman dari timnya yang masih percaya. Orang itu adalah Arya. Terakhir belakangan ini channelnya sepi dari penonton, tapi itu tidak menyurutkan tekadnya untuk terus membuat konten hingga sampai ia upload pendakiannya ke Gunung Prau. Dan di dalam video tersebut terdapat Kayura yang berjalan persis di depannya. Bismillah. Setelah itu lelaki ini pergi ke dapur untuk membuat kopi. Ia duduk di teras menikmati aroma kopi hitam dengan rokok di tangan. Siang harinya Alkas menjalani kesibukannya dengan bekerja seperti biasanya. Hubungannya dengan Kayura tidak terlalu dekat. Mereka kembali seperti sebelumnya, seperti teman penulis. Yang membedakan adalah hanya kontrak di antara mereka. Satu hari kemudian Alkas hendak menghubungi Kayura, tapi pada layar telepon bagian atas terdapat notifikasi dari akun YouTube. Wajah lelaki ini tercengang. Video pendakiannya bersama Kayura viral di medsos. Hanya dalam waktu 1 hari, video tersebut sudah ditonton sebanyak 2 juta orang dan dibanjiri komentar tertawa. Dari sebagian besar komen, mereka terpaku pada siapa Kayura karena biasanya Alkas hanya seorang diri. Melihat itu, pria itu lantas menghubungi Kayura memberitahukan tentang video tersebut. Halo kak. Ya mas, ada apa? Lu tau gak? Waktu di Gunung Prau, gue sempat bikin video pendek yang lu jatuh dan gue upload di YouTube. Video itu viral loh. Ih mas Al kok nggak bilang-bilang dulu sama aku? Ya elah, dikit doang, lagian awalnya iseng kok. Gue buat video itu, gue juga nggak tahu kalau jadi viral gini. Mereka fokus sama lu kak. Hapus mas, aku malu. Malu kenapa? Emang lu telanjang? Malu pokoknya. Seandainya lu gabung sama gue, lu mau nggak kak? Apaan sih mas Al? Aku nggak suka, lagian aku nggak biasa ada di depan kamera. Soal itu mah gampang, nanti juga terbiasa kok. Kira-kira lu mau nggak buat masuk tim gue jadi konten kreator horor gitu? Kayura diam tidak menjawab. Sepertinya gadis ini sedang memikirkan penawaran tersebut. Kak, malah diem. Gimana? Mau nggak? Oke, aku mau, tapi hapus video itu yang aku jatuh. Kali ini Alkas yang terdiam. Lelaki ini berpikir kalau video itu dihapus, ia akan kehilangan peluang untuk membangun channelnya kembali. Aduh kak, video itu udah FYP loh. Dan nggak semua orang punya kesempatan kayak gini. Lagian itu juga nggak sengaja. Gini aja, oke, video itu jangan langsung dihapus, biarin aja sampai mas dapat video baru dan biar channel kamu banyak yang mampir. Tapi kalau ada satu video yang FYP lagi, video itu langsung hapus gimana? Kayura tentu memikirkan perjuangan Alkas sampai sekarang. Rasanya egois bila langsung dihapus hanya karena dia. Oke, setuju. Percakapan mereka terhenti. Alkas segera mempersiapkan materi untuk konten mereka selanjutnya dan membicarakan hal tersebut kepada teman satu timnya. Kita hanya butuh 1 orang lagi deh buat jadi admin sekaligus buat atur jadwal kita, gimana? Tapi kira-kira siapa ya? Nah, jalanin aja dulu sembari kita cari orang yang cocok buat posisi itu. Sementara itu di kediaman Kayura setelah pulang bekerja, Kayura segera menuju kosannya yang berada di lantai 2. Setibanya di sana, ponselnya berdering. Ada satu nomor yang menghubunginya sejak siang tadi dan Kayura tidak mengenal nomor tersebut. Dengan segala pertimbangan akhirnya Kayura mengangkat telepon itu. Halo? Terdiam gadis itu setelah mendengar suara yang berbicara. Ternyata panggilan tersebut berasal dari mantan pacarnya, Leo.
Leo mengajak ketemuan malam itu dan berjanji tidak akan mengganggunya setelah ini. Sampai akhirnya Kayura menyetujui pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. Pertemuan itu ia sembunyikan dari Alkas. Gadis ini berpikir jika Alkas sampai tahu, Alkas akan melarangnya untuk bertemu dengan Leo. Mengingat terakhir kali bagaimana pria itu bersikap tegas, membuat Kayura bisa membayangkan bagaimana jadinya bila ia tahu Kayura menemui Leo. Saat Kayura ingin mandi, tiba-tiba saja lampu di ruangannya mati. Gadis ini sempat berpikir kalau ini pemadaman listrik secara bergilir. Gadis itu mengambil handuk dan ditaruh pada pundaknya, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Kayura membilas tubuhnya mulai dari bagian kepala. Saat bilasan ketiga kalinya, ia seperti melihat sosok anak kecil bertubuh gempal dengan wajah yang pucat tengah berdiri di atas bak mandi miliknya. Sontak Kayura menjerit dan melempar gayung yang ia gunakan untuk mandi. Sosok tersebut sangat jelas terlihat, tapi ketika Kayura mengusap kedua matanya, sosok tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Gadis ini ketakutan, ia memutuskan untuk menyudahi kegiatannya dan melilitkan handuk pada tubuhnya, membiarkan gayung tetap di lantai. Pintu dibuka. Mama. Sosok anak kecil tersebut sudah berada tepat di depan pintu kamar mandi. Kayura terkejut, menjerit hingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Pergi, jangan ganggu aku. Anak kecil itu tidak bergeming dan justru tersenyum hingga menunjukkan taringnya yang berlumur darah. Mama mau susu. Kayura berteriak sambil memejamkan mata, dadanya berdegup semakin kencang. Pundaknya naik turun, ia memeluk arah tubuhnya yang hanya berbalut handuk bersamaan dengan nada teriakan histeris. Ketukan pintu kamar kosnya membuatnya sadar dan berhenti berteriak. Do, ada apa? Terdengar suara ibu-ibu yang menempati kamar sebelah kosnya. Tiba-tiba suasana tampak hening. Selain ketukan dan tanya dari si ibu tetangga kos, Kayura memberanikan diri untuk melihat keadaan. Gadis ini dapat bernapas dengan lega saat ia sudah tidak menemukan sosok anak kecil yang menyeramkan itu. Entah di mana ia sekarang. Kayura bergegas bangkit lalu membuka pintu. Do, kenapa kau teriak-teriak? Nggak ada apa-apa, Bu, cuma tikus. Bener, nggak ada apa-apa. Bener, Bu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Alkas sedang sibuk menulis sebuah cerita. Tiba-tiba pesan masuk melalui DM Instagram. Ada satu akun laki-laki yang menyapanya. Malam Bang Al. Alkas yang penasaran dengan akun tersebut akhirnya membalas DM. Malam juga Bang, ini siapa ya? Kenalin, gue Leo dan gue mantannya Kayura. Oh, lu lagi? Ada perlu apa lo hubungin gue? Santai dong, belum apa-apa udah ngegas aja. Kalau nggak ada yang penting ya udah, gue lagi ada urusan nih. Gue cuma mau ngasih tahu lo kalau malam ini gue janjian sama Kayura. Dan lo tahu sekarang dia lagi OTW ke sini, ke kosan gue. Lo juga pasti tahu apa yang bakal gue lakuin berdua di sini. Wah anjing, jangan macem-macem lu ya. Sampai Kayura kenapa-napa, gue bakal nyariin lo. Lo ingat itu baik-baik. Lo sadar dong. Kalau emang dia anggap lo itu pacarnya, dia nggak akan mungkin mau datang buat nemuin gue. Lo cuma pelarian doang. Jadi jangan dibawa serius-serius banget, ntar sakit hati, paham? Anjir, kok rasanya sakit ya. Oke deh, gue mau siap-siap dulu. Makasih udah balas chat gue. Percakapan mereka melalui pesan singkat itu pun berakhir. Alkas terdiam, ia merenung. Kenapa Kayura nggak bilang-bilang kalau mau ketemuan malam ini? Kenapa juga gue pikir entah dia cuma pacar kontrak gue. Alkas meracau dalam hati, pikirannya seketika tidak tenang. Akhirnya laki-laki ini mencoba untuk menghubungi Kayura dan menanyakan tentang keberadaannya. Telepon berdering namun Kayura tidak kunjung mengangkat panggilan dari Alkas. Angkat dong, di mana sini orang? Berulang kali Alkas mencoba menghubungi tapi Kayura tidak menjawab panggilan tersebut. Akhirnya Alkas memutuskan untuk mengirimkannya pesan. Kayura, angkat telepon, lu di mana sih? Pesan terkirim dan dibaca, tapi Kayura dengan sengaja tidak membalas pesan Alkas. Itu membuat laki-laki ini naik pitam dan memberi ultimatum pada Kayura. Gue tahu lo di mana sekarang. Kalaupun lo nggak anggap gue ada, nggak apa-apa. Tapi gue mohon lo dengerin gue sekarang. Tolong lo pulang sekarang juga. Jangan tanya kenapa. Gue cuma mau nyelamatin lo, dan cuma dengan cara ini yang gue bisa. Karena posisi kita jauh. Gue cuma berusaha buat lindungin lo, jadi tolong dengerin gue. Lo harus pulang. Namun sayang, pesannya kali itu tidak Kayura baca.
Apalagi? Siapa yang telepon aku kemarin? Kayura hanya diam. Oh, baru putus langsung dapat yang baru ya. Gak usah mancing emosi. Mau apa ngajak aku ketemu? Cuma mau bahas ini aja. Pengen tahu siapa cowok kamu sekarang? Orang mana? Cuma mau nanya ini doang. Buang-buang waktuku. Tahu gini gak mau aku ketemu. Kayura berdiri bersiap akan pergi, tapi Leo menahan pundaknya sehingga ia duduk kembali. Kamu dari awal udah bilang nerima prinsip aku tentang madu, tapi sekarang kamu justru malah ingkari omongan kamu. Harusnya dari awal aku tahu ini cuma omong kosong. Geram Kayura menyiramkan minumannya kepada Leo. Pria 33 tahun itu terkejut dan menatap Kayura dengan marah. Dari awal juga aku udah bilang, aku terima jadi madu asal yang terakhir. Kalau setelah aku masih ada orang lain lagi, lebih baik aku mundur. Perempuan itu bersiap akan pergi lagi, tetapi untuk kedua kalinya Leo menahan tangannya. Pria itu tampak celingkukan, sadar dirinya dalam bahaya. Kayura berusaha melepaskan diri. Leo menguatkan genggaman lalu menarik rambut Kayura agar mendongak. Dilihatnya mata pria itu seperti pemangsa yang kelaparan. Dia meronta dan akhirnya ia selamat karena Leo melihat sosok anak kecil yang dengan wajah menyeramkan tidak jauh dari tempat mereka sedang berdiri melihat aksi Leo. Sosok itu memandang sinis dengan sorot mata yang merah serta menunjukkan taringnya yang berlumuran darah. Leo yang melihatnya menjadi ketakutan dan langsung segera melepaskan Kayura karena kaget. Gadis itu langsung lari dan pergi. Sesampainya di kosan, Kayura terduduk di kasur sembari menatap chat dari Alkas. Gadis itu segera menelpon pria itu berniat meluruskan semuanya. Dia pun tak tahu dari mana Alkas mengetahui dirinya menemui Leo. Setelah beberapa saat berdering, akhirnya panggilannya diterima. Namun baru saja ia akan mengatakan halo, ada suara perempuan yang mengatakannya lebih dulu dari ujung panggilan. Halo? Kayura terdiam, ia tidak kenal suara itu. Halo, siapa ya? Lagi Kayura hanya bergeming. Suara itu seperti di tempat yang banyak sekali angin, seolah ada di pinggir jalan tetapi tidak ada suara kendaraan. Kayura mematikan panggilan itu. Selang 10 menit ia menelponnya lagi. Dan kali ini baru sungguhan suara Alkas. Mas, tadi siapa yang angkat telepon aku? Suara cewek. Cewek apaan? Gue aja baru pulang beli bakso. Ini HP dari tadi ada di kamar, gak gue bawa. Mendengar hal tersebut, Kayura bingung. Jelas tadi ada yang menerima panggilannya, tetapi bukan suara Alkas yang ia dengar. Lalu siapa sosok wanita yang tadi menerima panggilan telepon Kayura? Sembari makan bakso yang baru saja ia beli, Alkas tidak terlalu menanggapi serius apa yang Kayura bahas tentang siapa yang mengangkat telepon. Ia justru ingin lebih tahu apakah yang dikatakan seseorang yang mengaku mantannya benar atau tidak jika mereka bertemu. Kak, panggil Alkas. Ia sudah mulai memakan baksonya karena tidak fokus. Kayura tidak menjawab dan itu membuat Alkas harus memanggilnya lagi. Kak. Apa? Alkas yang mendengar itu mencoba untuk tetap sabar. Dia tetap menikmati baksonya meski secara tidak sadar Alkas lupa untuk memasukkan saus dan kecapnya. Ia hanya baru saja menuangkan sambal. Lu habis dari mana? Di ujung sana, Kayura hanya terdiam. Dia sempat berpikir untuk berbohong, tetapi tidak jadi saat Alkas berkata, bukannya gue udah larang lu nemuin dia, kenapa lu tetap temuin? Kayura makin tidak karuan. Dia tidak berniat bertanya pria itu tahu dari mana. Yang Kayura tahu saat ini Alkas sedang marah. Maafin aku ya mas, tadi aku pikir dia mau ngobrolin apa gitu, yang penting gak taunya. Dia sedikit kehilangan selera makannya karena sembari menahan amarah. Alkas jelas merasa tidak suka, tetapi ia masih sadar sebatas mana dia harus marah dan mempermasalahkannya. Gimana keadaan lo? Apa? Keadaan lu gimana? Lu gak kenapa-napa kan? Enggak. Gue khawatir. Alkas menggeser mangkok berisi bakso yang masih banyak, akan tetapi dia benar-benar kehilangan nafsu makan. Sebagai gantinya, Alkas meminum 1 botol air mineral dingin secara langsung sampai habis. Lalu mulai menyulut rokok karena dia hampir terbawa suasana. Aku gak apa-apa, maafin aku mas. Dengan satu tangan, Alkas menghisap dalam gabus rokok, mengembuskannya, membiarkan Kayura yang beberapa kali memanggil.
Kak, Iya. bisa gak sih lo mempermudah tugas gue sebagai pacar kontrak? Maksudnya? Lu nurut sama gue, lakuin apa niat awal kita. Jauhin orang yang mau lo lupain. Kalau kayak gini caranya, lu buat gue khawatir dan takut. Apa nanti kalau gue khawatir terus-terusan kayak gini, lo pikir perasaan gak akan ikut main? Keduanya hening. Ada sebuah debaran yang membuat Kayura tersipu dan Alkas secara emosi menyesali ucapannya karena itu terlalu jujur. Dengan menahan rasa panas di pipi, Kayura berkata, Maafin aku Mas. Janji ini yang terakhir, habis ini aku bakal nurut sama kamu. Dan aku pastiin gak akan buat Mas Alkas khawatir lagi. Kini Alkas yang terdiam. Dia terkejut mendengar penuturan itu. Tanpa sadar keduanya mulai ada perasaan saling memiliki. Satu hari. Terus gimana lo, kapan mau ke Jakarta? Secepatnya aku kasih kabar kamu. Kalau aku ngajak teman boleh nggak? Cewek kok. Wah, kebetulan kita lagi butuh orang buat jadiin admin sekaligus manajer konten kita. Kira-kira temen lo mau nggak? Nanti aku tanyain deh mau atau enggaknya. 1 bulan kemudian Kayura bersama satu teman wanitanya yang bernama Vita akhirnya tiba di Jakarta. Alkas dan Arya menjemputnya di terminal Kampung Rambutan dan mereka dipertemukan kembali setelah pendakian keduanya di Gunung Prau. Tak lama saling bersalaman, mereka segera pergi menuju base camp, tempat Alkas dan Arya biasa berkumpul untuk membicarakan konten yang akan mereka garap bersama, serta menentukan tugasnya masing-masing. Sampai saat konten Alkas dan Kayura sempat viral, Alkas tidak pernah lagi membuat konten horor sejak pendakian mereka beberapa bulan lalu. View mereka anjlok, tapi kedua lelaki ini tidak menyerah dan akan mulai membuat konten horor lagi bersama Kayura dan juga Vita. Sesampainya di base camp, Kayura dan Vita menempati kamar yang telah disediakan oleh Alkas untuk mereka tinggal selama proses syuting. Saat malam tiba, mereka berempat berkumpul untuk membicarakan rencana pembuatan konten di salah satu tempat yang cukup terkenal angker di Jakarta. Jadi apa yang bakal kita lakuin malam ini? Oke, gue udah dapat tempat yang cocok untuk kita jadikan konten malam ini. Tepatnya di daerah Jakarta. Rumah ini udah ditinggal lama sama pemiliknya dan banyak warga yang nyaksiin penampakan sosok hantu wanita saat malam hari. Kayura dan Vita hanya terdiam. Mereka masih belum mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam pembuatan konten tersebut. Dan Alkas akhirnya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi gini, gue sama Kayura bakal jadi host dan membawa penonton untuk menelusuri rumah yang katanya angker itu. Terus Arya sebagai produser sekaligus jadi kameramen. Aku ngapain Mas? Lo ikut aja dulu dan mulai seterusnya lo harus cari tempat-tempat angker untuk kita syuting lagi setelah ini. Sekaligus lo promoin dah konten kita semua di media sosial agar konten kita viral, paham? Vita mengangguk tandanya mengerti. Terus kapan kita mulai Mas? Lebih cepat lebih baik. Kalian semua siap? Kita berangkat malam ini juga dan kita bakal live di rumah angker tersebut. Gimana? Semua mata saling memandang dan sudah diputuskan mereka akan memulai syuting malam ini juga. Akhirnya mereka semua sibuk menyiapkan peralatan untuk pembuatan konten horor malam ini. Sekitar pukul 10 malam, mereka mulai bergerak ke sebuah tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Sekitar 1 jam lebih 30 menit semua tim berhasil sampai di rumah tersebut. Arya memarkirkan kendaraannya dan mengeluarkan peralatan yang mereka butuhkan. Di sana sudah menunggu satu orang warga yang dimandatkan untuk menjaga rumah tersebut dan memang sebelumnya Arya telah meminta izin kepada beliau untuk melakukan eksplorasi di rumah ini. Akhirnya mereka berempat mulai memasuki pintu utama dari rumah tersebut dan mereka mulai melakukan eksplorasi. Kamera on, rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat horor dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan gue Alkas dan juga halo, aku Kayura. Sesuai permintaan kalian nih, akhirnya gue bisa datengin Kayura malam ini secara live, khusus buat kalian semua. Dan mungkin Kayura bakal seterusnya nemenin gue untuk explore ke tempat-tempat angker lainnya. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Cut.
Sekarang saatnya kalian berdua telusuri satu persatu bagian dari rumah ini dan ceritakan semua apa yang kalian berdua rasain. Gua sama Vita tunggu kalian di sini. Tetap hati-hati ya. Alkas dan Kayura mengangguk. Mereka mulai memasuki bagian rumah tersebut dengan Alkas yang memegang kamera dan menyiarkan secara langsung. Satu persatu mereka menelusuri seisi rumah hingga mereka sampai pada bagian yang terkenal angker di rumah tersebut. Lantai 2, entah mengapa langkah kaki Alkas dan juga Kayura mendadak menjadi sangat berat. Kaki mereka seperti ada yang menahan dan seakan ada yang melarang mereka untuk masuk ke area tersebut. Mas Al, kaki aku jadi berat banget ya. Iya nih, kaki gue juga. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu ruangan tersebut. Alkas menghentikan langkahnya seketika bulu kuduk mereka mulai meremang. Seketika aroma kemenyan menyengat hingga membuat dada Kayura menjadi sesak. Masalah aku takut. Gue juga Kak, tapi kita harus eksplor ruangan ini. Habis itu tugas kita selesai. Ayo jalan lagi. Pintu terbuka. Alkas masuk lebih dulu kemudian disusul Kayura. Tiba-tiba Kayura menarik jaket Alkas meminta lelaki ini untuk berhenti. Apa sih Kak? Jangan narik-narik dong, gimana mau jalan kalau gini? Bukan gitu mas, aku juga gak bisa gerak, badanku kayak ada yang nahan. Aku takut mas. Alkas terdiam mendengarkan Kayura. Kemudian lelaki ini berbalik badan dengan perlahan dan tanpa bersuara. Ia melihat ke arah Kayura yang sudah gemetar dan juga ketakutan. Ya nggak bakal bisa jalan, baju lo nyangkut nih. Iya maaf, aku pikir ditarik demit mas. Mereka berdua melanjutkan berjalan hingga sampai di tengah-tengah ruangan tersebut. Hal aneh mulai mereka rasakan. Bau kemenyan yang menyengat kini tergantikan dengan bau anyir. Mas, ini bau darah ya? Halo guys, saat ini gue dan Kayura udah berada di bagian yang paling angker nih dari rumah ini. Kalian tahu nggak? Sekarang gue ngerasa merinding dan gue ngerasa kalau keberadaan gue berdua kayak diawasin gitu. Tapi gue nggak tahu diawasin sama siapa. Alkas kembali berjalan diikuti oleh Kayura dari belakang hingga sampai pada bagian kamar mandi dan mereka tidak menemukan hal ganjil di ruangan tersebut. Saat itu Alkas dan Kayura berniat untuk mengakhiri live mereka pada malam itu. Tiba-tiba terlihat jelas pada kamera yang Alkas genggam sosok wanita berambut panjang dengan memakai pakaian serba putih tengah berdiri tepat di belakang mereka berdua. Penampakan tersebut sontak membuat kedua orang ini menjerit kemudian berlari meninggalkan rumah tersebut. Siaran live mereka ditonton hingga jutaan orang dan dibanjiri komentar yang menyatakan kalau penampakan tersebut real tanpa rekayasa. Satu hari kemudian, video viral Alkas dan Kayura dikomentari oleh YouTuber yang cukup terkenal dan YouTuber tersebut menyatakan kalau video Alkas dan juga Kayura merupakan sebuah settingan. YouTuber tersebut juga menyertakan bukti dengan mempost video itu dan juga memperbesarnya pada bagian kaki dari sosok penampakan yang disinyalir sebagai kuntilanak dan ditambahkan dengan caption, "Sejak kapan ada kuntilanak pakai sandal merek Swallow?" Dan ditambah emoticon tertawa pada postingan tersebut. Akibat reaksi dari YouTuber tersebut berujung pembuliannya ditunjukkan kepada Alkas dan juga Kayura. Mas Al sih. Kok gue? Gue nggak tahu apa-apa soal ini. Kayura kemudian duduk sembari bersedekap tangan dan menyilang kaki lalu membuang wajah pada Alkas. Dia masih tidak menerima dirinya jadi bual-bualan netizen. Mau bagaimanapun netizen Indonesia itu terkenal pedas. Mereka akan mengasumsikan apapun pendapat mereka di tengah-tengah isu hangat. Meski pada akhirnya nanti isu akan benar atau salah ketika netizen hanya akan mengikuti alur yang sedang tersaji. Gue beneran gak ngerti soal ini Kak. Ya terus? Kita kumpulin semua orang nanti. Alkas dan timnya kembali viral di sosial media. Namun kali ini mereka berdua jadi bulan-bulanan netizen. Netizen menganggap konten yang selama ini dibuat oleh mereka semua itu hanyalah settingan. Netizen yang bertahan dan menyukai semua konten mereka dari awal sebelum viral mengungkapkan kalau merasa dibohongi oleh Alkas dan timnya lantaran diduga membuat konten palsu. Malam itu Alkas dan timnya berkumpul di basecamp. Mereka membahas tentang video yang tengah viral itu. Alkas duduk bersisian dengan Kayura. Di seberang mereka Vita dan Arya duduk dengan diam. Dia menjentrikan rokoknya pada asbak. Lalu abu puntung jatuh menyisakan ujung rokok yang menyala.
Bisa jelasin apa maksudnya? Siapa yang punya ide buat ngelakuin hal yang bikin channel kita kepandang hancur kayak gini? Ada yang bisa jelasin kenapa? Arya, Vita, dan Kayura diam. Tidak ada yang berbincang awalnya. Sebelum ini tidak ada obrolan apapun tentang konten mereka. Namun Alkas yakin semua timnya sudah tahu mengenai yang tengah terjadi. Arya yang merasa tidak enak sebab disenggol-senggol pinggangnya dengan sikut Vita. Gue minta maaf, ini semua ide dari gue. Alkas tidak terkejut mendengarnya sebab dia dan Kayura jelas tidak mengetahui apapun. Artinya hanya tinggal menunggu pengakuan dari Arya dan Vita. Apa tujuan lo buat kayak gini, Ar? Kenapa juga lo nggak ngomong dulu sama kita berdua? Channel kita padahal udah meraya punya nama lo, tapi gara-gara ini kita jadi jatuh lagi. Iya, gue minta maaf, Kas. Sebenarnya tempat itu nggak angker dan nggak mungkin kita dapat penampakan di sana. Jadi gue punya ide buat suruh Vita jadi sosok kuntilanak dan nakut-nakutin lo berdua. Tapi cara gue berhasil kan? Video live kita ditonton ratusan ribu viewer. Kalau nggak gara-gara YouTuber tai itu, kita nggak bakal dibully kayak gini. Alkas menerima penjelasan temannya, tapi dia tidak suka ketika temannya seperti tidak menunjukkan sikap menyesal setelah membuatnya malu di kalangan orang ramai. Jadi menurut lo, apa yang lo lakuin itu nggak salah gitu? Iya, Kas, gue salah. Gue minta maaf sama kalian berdua. Alkas terus saja menyalahkan Arya karena mereka tidak ada kesempatan untuk membuat konten palsu. Mereka terus saja memperdebatkan soal ini. Sampai akhirnya Vita angkat bicara. Maaf kalau aku memotong pembicaraan kalian. Ini semua udah kejadian dan aku minta maaf karena mau disuruh sama Mas Arya buat jadi hantu palsu. Maaf, aku nggak rapi sampai kaki aku yang pakai sandal jepit kelihatan. Maafin aku ya, Kai. Maafin aku, Mas Al. Vita memainkan jari-jari tangannya di atas paha. Tidak ada tanggapan selain helaan napas. Mau terus menyalahkan pun ini semua sudah terjadi. Kayura dan Vita yang menjadi teman pun merasa tidak enak. Vita tidak enak karena ulahnya yang tidak hati-hati membuat Kayura dan Alkas menjadi pandangan buruk. Sedangkan Kayura merasa tidak enak melihat Vita harus meminta maaf begitu. Dia jelas tahu temannya pasti hanya mengikuti arahan karena ini pekerjaan, sehingga membuatnya tidak ada pilihan selain menuruti apa yang ditugaskan kepadanya. Ya udah, nggak usah diperpanjang lagi. Kita harus fokus buat bikin konten lagi buat bantai dan ngembaliin nama channel. Kayura berusaha menengahi situasi. Pasalnya mau bagaimanapun mereka berdualah yang menerima dampak dari perbuatan Arya dan juga Vita. Dirinya mungkin sudah memaafkan, tetapi bagi Alkas hal itu tetaplah memalukan. Dari awal ia merintis menjadi konten kreator horor, hal ini yang paling memalukan. Gimana, Kak? Sudah ya? Kita berdua minta maaf, kita ngaku salah. Buat kedepannya kita pastiin apapun situasinya kita obrolin bareng. Oke, gue maafin kalian, tapi untuk lain kali gue gak mau ada gimmick di konten-konten kita selanjutnya. Dan gue mau lo berdua segera cari tempat yang paling angker buat menebus kesalahan kita atas video palsu itu. Gimana, bisa? Sebenarnya aku udah dapat tempat yang baru, Mas. Di daerah mana, Tak? Tempat itu ada di daerah Bekasi dan sekarang lagi viral banget di TikTok. Menurut cerita masyarakat setempat yang beredar, ada satu sosok hantu wanita yang katanya mati dengan cara mengenaskan. Emang gimana ceritanya sosok wanita ini bisa mati mengenaskan? Menurut berita yang aku dapat, wanita ini ditinggal pergi sama pacarnya. Kabarnya dia ini nangis terus dan hampir tiap malam tangisannya kenceng banget kedengaran orang yang lewat depan rumahnya. Kabarnya dia meninggal karena kehabisan cairan. Dehidrasi maksudnya? Bukan, tapi karena kehabisan air mata. Semuanya saling bersitata mendengar itu. Aneh benar matinya. Tapi benar ini, Mas, aku dapat infonya gitu. Buat malam ini kita terpaksa tinggal di sini. Arya yang sudah berulang kali menyewa tempat dengan tarif yang serupa biasa saja, tetapi tidak dengan Kayura dan Vita. Dua gadis itu tampak bingung. Ayo masuk, udah mau sore, kita istirahat bentar, habis itu kita ke lokasi. Alkas dan Arya berjalan bersampingan masuk ke dalam rumah, sedangkan Kayura dan Vita terus berdiri di tempat ragu akan masuk. Katanya kita ke hotel, kok tempatnya malah kayak kamar kos-kosan sih? Tapi di daerah ini nggak ada hotel kayaknya, Tak. Udah masuk aja yuk, bentar lagi maghrib.
Dua gadis itu melangkah menyusul Alkas dan Arya yang sudah dulu di dalam. Saat akan mendekati pintu, Vita berbisik. Mas Alkas sudah punya pacar belum ya? Kenapa emangnya? Kalau belum, aku bisa dong PDKT, keren tahu punya pacar konten kreator. Kayura bergeming. Ia dan Alkas memang tengah menjalani kontrak, tetapi hal itu bagi mereka pasti akan terdengar konyol. Apalagi Alkas bukanlah anak remaja yang bisa diajak seperti itu. Walaupun pada faktanya memang itulah yang terjadi, tapi bila orang lain mendengarkannya dan tahu, itu pasti akan membuat Alkas ditertawakan. Belum punya pacar setauku. Beneran Kai? Belum? Iya belum. Tempat yang mereka sewa sangat jauh sekali dari kata hotel bayangan Kayura dan Vita. Itu hanya karena dua gadis itu belum pernah mengetahuinya. Hanya ada satu tempat tidur dan itu akan ditempati oleh Kayura dan Vita. Alkas dan Arya akan tidur di atas tikar. Kamar mandinya ada di dalam. Meski tempat itu kecil, beruntung kamar mandinya tidak terlalu kotor. Tempat itu hawanya sangat pengap. Beruntung pemilik hotel memberi fasilitas televisi, kipas angin, dan ada satu akuarium dengan dua ikan hias kecil untuk mempercantik ruangan. Ketika mereka sedang beristirahat, Vita tiba-tiba saja mengeluh kalau baru saja mendapatkan notifikasi bahwa paket internetnya telah habis. Di sini pasti ada counter kan? Kuotaku habis mas, temenin aku beli yuk, ucapnya pada Alkas yang sedang menyimpan keperluan untuk konten nanti. Alkas meletakkan ponsel juga baterai yang sedang dicas. Dia menolak secara halus ajakan Vita. Sama Arya aja tak, gue capek serius. Tetapi Arya tidak bisa membantunya untuk tetap menolak, sebab temannya itu baru saja terlelah. Perjalanan motor untuk ke tempat ini sekitar 2 jam. Memang itu cukup melelahkan. Temenin aja mas, gak apa-apa. Kasian, lagian kalau gak ada kuota gimana nanti kita saling ngabarin. Rata-rata kita pasti punya kuota tapi gak ada pulsa. Alkas sebenarnya malas, tetapi karena Kayura berkata demikian, pria itu makin tidak enak bila terus menolak. Karena Vita saja tetap berdiri dengan harap. Ya udah deh, tapi ingat lu jangan kemana-mana. Diam di sini sama Arya. Iya. Alkas dan Vita pergi berboncengan. Kayura baru saja duduk, tetapi azan maghrib baru saja berkumandang. Dia beralih khawatir karena Alkas dan Vita pergi tepat saat azan. Dia berdiri dan menutup pintu pamali bila saat suruh pintu tetap dibiarkan terbuka. Saat dia menutup pintu, dia merasakan ada sekelebatan bayangan yang berjalan cepat di belakangnya. Kayura berbalik dengan nafas tercekat, matanya awas melihat sekeliling. Tidak ada siapapun. Loh, Mas Arya di mana? Dia menelan ludah lalu berjalan sembari mencari Arya. Saat menutup pintu, ia yakin Arya masih tertidur di karpet berbantal tas dan wajahnya ditutupi jaket. Namun sekarang pria itu menghilang. Kayura mengecek ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup. Dia sempat merasa lega karena percaya Arya ada di dalam. Gadis itu mengetuk pintu pelan untuk memastikan. Mas Arya di dalam kan? Tidak ada jawaban. Dia makin khawatir. Kemudian terdengar ketukan pintu. Kayura bergegas membuka karena mengira itu Alkas dan Vita yang kembali. Saat pintu dibuka, Kayura langsung menjerit karena melihat tuyul berkulit hitam berlumuran cairan gelap yang pekat dan bau. Dua tangannya mengulur ingin digendong dengan raut wajah sedih. Mama, sakit. Kayura langsung menutup pintu, lalu tiba-tiba pundaknya terasa disentuh oleh tangan dingin yang basah. Kayura berbalik secepat mungkin dan terkejut melihat Arya dengan wajah pucat juga busa yang banyak di mulutnya. Sekali lagi, ia menjerit dengan kuat lalu berjongkok sembari menutupi wajahnya. Ia berteriak mengibaskan tangannya yang menyentuh lengannya, lalu menutupi wajah lagi dengan kedua tangannya. Ini gue! Mendengar suara Alkas, dia langsung bangun dan terkejut melihat Alkas dan Vita yang tengah berdiri memandangnya bingung. Juga Arya yang wajahnya penuh dengan busa pencuci wajah dengan mulut sedikit menganga. Tatapan melongo sembari satu tangan mengusap dada dan satu tangan lagi memegangi sikat gigi. Lu kenapa? Tanya Alkas sembari meletakkan beberapa minuman teh kemasan di atas meja. Kayura tidak langsung menjawab. Dia mengamati sekitar dan memastikan apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Alkas menarik lengan Kayura perlahan, menuntunnya duduk di tikar, kemudian membukakan satu botol teh untuknya.
Melihat perhatian kecil Alkas untuk Kayura, Vita merasa dia menyadari sesuatu. Kayura minum air itu, kemudian dia barulah menceritakan kalau ia baru saja melihat sosok anak kecil yang mereka lihat saat pendakian di Gunung Perahu waktu itu. Kemudian ia juga bercerita kalau dia sedang mencari Arya yang tiba-tiba menghilang. Gue gak ngilang, tadi gue ke kamar mandi. Karena dengar aja ya gue bangun cuci muka, pas lu ngetuk pintu gue dengar. Tapi gak gue jawab soalnya lagi cuci muka. Terus gue dengar lo teriak, makanya gue kaget dan maksain keluar walau kondisi muka masih sabunan dan gue lagi sikatan. Kaget aja lihat lo diri matung di depan pintu. Gue pegang pundak lu malah udah ngejerit aja. Gue kaget tapi gak tahu harus ngomong apa. Soal Arya udah jelas ya, ini cuma salah paham. Tapi soal tuyul yang di gunung itu ngikutin lo sekarang sampai sini. Iya mas, aku beneran gak bohong. Aku beneran lihat dia. Tadi di depan pintu badannya udah hitam, makin hitam lagi. Gak tahu dia nyemplung di mana. Soalnya baunya kayak bau air selokan. Mas Al, tadi kita waktu keluar pas azan maghrib lihat ada anak kecil yang tiba-tiba berdiri di jalan dan gak sengaja ketabrak sama mas. Iya dia mental, udah gitu nyebur ke selokan pinggir jalan pas kita cek. Anehnya nggak ada apa-apa loh. Apa jangan-jangan si tuyul yang ketabrak tadi? Maksud mas tuyul itu ketabrak sama kamu terus mental masuk got gitu? Iya makanya dia nyamperin lo buat ngadu kayaknya. Lo lihat kan tadi badannya katanya basah sama air, bau hitam kayak air selokan kan? Kayura mengangguk ragu, tetapi sepertinya ada yang tidak biasa perihal tuyul ketabrak motor dan masuk selokan. Sekitar setelah azan Isya, mereka bersiap menuju lokasi eksplor. Jadi sebelumnya Kayura berbonceng dengan Alkas. Kali ini ia meminta untuk bertukar posisi dengan Vita. Mas Arya, aku ikut mas aja ya. Vita kamu sama mas Alkas ya. Alkas yang sudah duduk di motor dengan posisi mesin menyala bertanya, kenapa lo minta tukar posisi? Gue boncengnya ugal-ugalan ya? Enggak, cuma pengen nyoba dibonceng sama mas Arya aja. Kayura mendorong Vita mendekati motor Alkas. Udah sana naik. Kemudian ia mengedipkan mata sebagai kode. Dia memberi peluang bagi Vita mendekati Alkas. Vita terdiam dengan ragu naik membonceng. Kayura pun naik pada motor Arya. Ketika mereka siap menarik gas tanpa sepengetahuan Arya dan Vita, Kayura dan Alkas tertangkap basah saling menoleh. Alkas diam-diam tahu jika Kayura sengaja mendekatkan Vita padanya, sedangkan Kayura menahan rasa tidak enak demi menjaga nama baik Alkas yang mau menjalani kontrak dengannya. Sekitar 20 menit perjalanan, mereka berhenti di depan rumah yang sudah dirambati banyak sekali tanaman liar. Di depan rumah itu ada satu laki-laki usianya sekitar 50 tahunan. Ini Mang Mamat, orang kampung sini yang ngasih tahu tempat ini sama aku mas. Alkas dan Arya juga Kayura bersalaman dengan Mang Mamat. Sekedar basa-basi mereka bertanya tentang rumah itu. Ini udah berapa tahun kosong Mang? Sekitar 10 tahun ada kayaknya mas. Oh lama juga ya. Arya manggut-manggut lalu melihat sekitar rumah berteras keramik hitam mengkilat yang sudah berselimut daun dan tanah dari genangan hujan. Amang yang dipasrai jaga rumah ini? Bukan, kebetulan saya kenal sama yang punya rumah sama anaknya juga dulu waktu masih hidup. Anaknya yang kabarnya meninggal karena ditinggal pacarnya. Terus kekurangan cairan kehabisan air mata itu Mang? Nah betul, dia dulu anak yang cantik tapi sayangnya harus meninggal dengan cara kayak gitu. Kemudian mereka semua diam beberapa detik sampai Arya memberikan beberapa lembar uang yang sudah dilipat-lipat. Ini Mang, buat keamanan. Oh iya mas, makasih. Mau langsung masuk ini? Iya Mang, waktunya udah pas kok.